Berinteraksi bersama aktor dan pemimpin kesehatan masyarakat selalu menjadi hal yang menarik dan penuh pelajaran bagi saya, seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Audi dan ini adalah cerita tentang saya yang bangga bersama aktor dan pemimpin kesehatan masyarakat. Mari kita simak apa kata mereka. Berikut adalah daftar narasumber atau para aktor yang saya wawancarai. Yang pertama adalah ibu saya sendiri, yang kedua ketua RT, yang ketiga kader posyandu, yang keempat petugas puskesmas, dan yang kelima karyawan dinas kesehatan. Pertama-tama, mari kita simak singkat cerita dari ibu saya mengenai proses kehamilan, kelahiran, dan usia balita saya. Ini adalah ibu saya tercinta, namanya Alinda Kalalo. Begini kata ibu saya, setelah menikah di kota Manado, mama dan papa bekerja di kota Ternate sampai hamil Audi. Waktu hamil Audi, mama gak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya sewajarnya aja, mama hanya mual-mual dan sedikit sakit badan. Mama masih bisa aktif dan beraktivitas dengan baik. Mama juga selalu kontrol rutin ke dokter untuk cek keadaan kamu. Oh iya, dulu kami kira Audi itu laki-laki loh. Audi lahir pada 10 November 1999. Waktu itu di Ternate lagi ada kerusuhan antar agama. Bayangin, dulu semua orang kalau mau keluar rumah harus bawa benda tajam. Sedangkan mama, papa, dan om cuma bisa bawa panci dapur. Saat kami sampai rumah sakit, keadaan sudah nggak kondusif. Banyak orang yang lari ke sana kemari dan tidak ada dokter sama sekali. Untungnya kami ketemu dengan bidan yang mau bantu mama lahirkan Audi secara normal. Alhamdulillah lancar. Karena pada saat itu kondisi Ternate masih belum pulih, akhirnya mama dan papa kembali ke Manado untuk merawat Audi yang baru lahir. Dari lahir sampai sekarang, Audi tidak pernah menyusahkan. Semangat minum ASI, jarang menangis, dan selalu tenang. Tapi saat beranjak balita, Audi jadi sulit makan. Akhirnya, mama belajar untuk bikin makanan sehat yang menarik dan tertata secara rapi dengan berbagai bentuk lucu. Setelah itu, baru deh Audi lahap makan. Audi selalu sehat dari balita, walaupun mama jarang membawa Audi ke posyandu atau puskesmas karena keadaan yang tidak memungkinkan saat itu. Itulah cerita singkat dari ibu saya. Berikutnya, mari kita simak cerita dari aktor dan pemimpin kesehatan masyarakat tentang keadaan dan cara mereka menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan ranahnya masing-masing. Yang pertama adalah cerita dari Ibu Mala, seorang ketua RT 06 RW 10 Bintaro, Pesanggerahan. Begini kata Ibu Mala. Langkah awal upaya pencegahan COVID-19 di RT 6 itu melalui jejaring sosial media, seperti WhatsApp Group. Di sana terdapat perwakilan kepala keluarga dan saya sebagai adminnya. Kami selalu update tentang situasi terkini di sekitar wilayah RT 06. Tapi pada akhirnya, WhatsApp Group itu juga berfungsi sebagai media komunikasi warga RT 6 saat diberlakukannya social distancing. Kami juga tidak melakukan kegiatan seperti tahlilan, pengajian, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya yang menyebabkan warga berkumpul di satu daerah tertentu. Kami juga selalu mengadakan penyemprotan disinfektan dari rumah ke rumah secara rutin. Selain itu, himbauan agar warga tetap memakai masker ketika di luar rumah juga selalu kami galakkan. Alhamdulillah, respon warga terhadap kebijakan-kebijakan tersebut juga baik, karena pada dasarnya itu semua dilakukan untuk melindungi warga RT 6 dari penularan COVID-19. Selanjutnya, berikut adalah cerita dari Ibu Rita, seorang kader posyandu dari Puskesmas Pesanggerahan. Begini kata Ibu Rita. Dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang akan mengumpulkan banyak orang di suatu tempat, kegiatan posyandu terpaksa ditiadakan. Kegiatan seperti pemantauan berat dan tinggi badan bayi atau balita dapat dilakukan secara mandiri di rumah dan mengisi pada buku KIA. Kegiatan imunisasi untuk saat ini juga ditunda. Diperkirakan akan dilakukan penjadwalan terlebih dahulu oleh petugas agar tidak mengantri dan berkerumun. Walau begitu, kader tetap memberikan informasi melalui media sosial mengenai cara pencegahan COVID-19. Selanjutnya adalah cerita dari Ibu Ina, seorang petugas administrasi Puskesmas Pesanggerahan. Begini kata Ibu Ina. Sebagai petugas administrasi, saya bertugas untuk menjaga loket. Saat ada pasien, saya mengidentifikasi mana saja yang punya dan tidak punya gejala COVID-19. Kemudian, saya mengarahkan masing-masing dari mereka ke tempat duduk yang berbeda
agar tidak terjadi penyebaran virus di lingkungan puskesmas. Puskesmas Pesanggerahan juga sudah menghimbau warga untuk tetap di rumah saja. Jika ada warga yang mengalami gejala COVID-19 dan memiliki riwayat bepergian keluar daerah dalam kurun 14 hari terakhir, mereka dapat menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Dengan begitu, warga tidak perlu datang lagi ke fasilitas kesehatan. Puskesmas kita juga menerapkan sistem work from home secara bergiliran, sehingga masih ada petugas puskesmas yang bisa melayani masyarakat. Kita berharap sistem ini akan mengurangi paparan dan minimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan puskesmas. Selanjutnya adalah cerita dari Ibu Erna, seorang koordinator bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan. Begini kata Ibu Erna. Saya berperan sebagai koordinator logistik bidang kesehatan dan bertugas sebagai penanggung jawab kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Selama pandemi ini, banyak hambatan yang saya alami, seperti terhambatnya pengadaan stok alat kesehatan dan harganya yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Menurut saya, upaya preventif pemerintah juga sudah baik, namun penegakan kebijakan harus lebih maksimal dan tegas lagi dalam mengatasi masyarakat agar patuh. Bisa dilihat sampai sekarang masih banyak orang yang berkerumunan, tidak memakai masker saat keluar rumah, dan masih banyak masyarakat yang tidak paham akan apa yang disampaikan. Karena kita tahu bahwa semua masyarakat dari tangkapnya itu tidak sama. Namun di sisi lain, banyak pihak yang peduli terhadap kondisi saat ini dan memang berupaya untuk membantu, misalnya dengan mengadakan penggalangan dana, di mana penggalangan dana tersebut disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari bantuan kepada tenaga kesehatan berupa APD, bahan makanan untuk tenaga kesehatan, sampai bantuan khusus untuk masyarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Sekian hasil wawancara saya bersama para aktor dan pemimpin kesehatan masyarakat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.